Sudah, Pak. Oke. Baik. Pertama berkenaan dengan sistem ekonomi dan keuangan yang ada saat ini. Hal yang penting perlu dipahami, apa itu sistem ekonomi, sistem keuangan, bagaimana transmisi ekonomi dan keuangan, serta komparasi antara mikro dan makroekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi merupakan pandangan terhadap kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya ekonomi. Nah, yang perlu dipahami, yang kita pelajari saat ini, existing, ongoing, yang kita pelajari di kampus adalah sistem ekonomi kapitalis ya. Nah, perlu dipahami apa itu sistem ekonomi dan bedanya dengan ilmu ekonomi ya. Nah, ilmu ekonomi ini merupakan seperangkat alat atau tools yang dapat digunakan oleh manusia untuk kepentingan menghitung sebuah proses produksi, biaya produksi, efisiensi produksi, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan tujuan utama untuk mengetahui seberapa besar keuntungan, benefit, dan yang akan diperoleh atau biaya, cost yang harus dikeluarkan. Nah, kalau dilihat deskripsi ringkasnya, sistem ekonomi ini merupakan pandangan, berarti ada value included ya, ada nilai yang dibawa atau value laden-nya. Nah, berkaitan dengan aspek apa? Kepemilikan. Kepemilikan ini berarti pembahasan kaitannya dengan apa namanya barang dan juga jasa. Barang ini boleh dimiliki oleh siapa dan masuk dalam kategori bisa digunakan bagaimana. Selanjutnya adalah pemanfaatan. Nah, lalu barang ini apakah barang milik pribadi atau private, barang milik umum atau barang milik negara atau barang yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun misalnya. Dan bagaimana nanti pemanfaatan dan distribusinya. Nah, sehingga di dalamnya ada konsep-konsep yang dibangun atau yang menyertainya. Nah, setiap sistem ini memiliki perbedaan pandangan yang dibangun dari sudut pandang value ya, value laden atau value including yang dibawa oleh pandangan tersebut. Ada yang pandangan memang misalnya liberal atau pandangan yang sifatnya kapitalistik misalnya. Maka dalam hal kepemilikan misalnya, negara atau pandangan yang sifatnya liberal tadi memahami setiap barang itu pada dasarnya bisa diakses oleh individu. Artinya semua barang itu boleh dimiliki individu, apapun itu. Entah itu gunung, entah itu pulau gitu, entah itu laut, entah itu negara gitu ya. Atau bahkan bumi kalau bisa dibeli, itu pada prinsipnya bisa dibeli atau bisa dimiliki oleh individu. Begitu juga dengan sistem yang lain. Nah, ini berbeda dengan ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi, ini merupakan tools yang berkaitan dengan perhitungan, kalkulasi, untuk bisa membandingkan antara aspek cost and benefit nih, antara berapa biaya yang dikeluarkan, untung yang akan diperoleh. Nah, pada dasarnya ini hal-hal yang sifatnya teknis, kalkulatif, dan hal-hal yang sifatnya ini ya, value free biasanya. Dan disebut untung itu kan lebih tinggi atau lebih besar penjualan dibanding biaya produksi, misalnya seperti itu. Atau bagaimana menghitung biaya produksi yang tepat. Nah, ini kan juga tidak dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu. Yang namanya biaya bahan baku membuat roti, nah, maka harus dihitung bahan bakunya itu berapa, gandumnya, terus kemudian gula, telurnya gitu ya. Terus kemudian ada biaya-biaya tambahan, tenaga kerjanya, dan aspek-aspek lain. Nah, baru bisa disebut atau baru bisa kita ketahui biaya produksinya berapa. Nah, dari biaya produksi tentu ada margin yang diinginkan untuk bisa memperoleh profit. Nah, mau orang siapapun ketika mau menghitung atau berjualan atau berdagang dengan prinsip untuk mencari laba, maka ada aspek biaya produksi yang harus diketahui dan ada aspek berapa profit atau margin yang diinginkan. Kalau itu sudah bisa diketahui, maka dia akan bisa memperoleh untung sesuai dengan harapan dari target profit yang sudah ditetapkan tadi. Nah,
mau siapapun itu ya prinsip dasarnya atau cara dasarnya biasanya seperti itu. Ini tidak berpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang sifatnya value atau kepercayaan atau aspek-aspek yang sifatnya pandangan hidup. Gitu. Secara umum ada 3 jenis sistem ekonomi yang ada. Yang pertama kapitalisme, yang kedua ada sosialisme, dan yang ketiga Islam. Kalau kita lihat secara umum biasanya ada juga yang membagi berdasarkan kondisi yang ada existing. Ada yang membagi berdasarkan existing yang ada adalah kapitalisme dan kontranya biasanya adalah sosialisme. Tapi kalau orang itu yang tidak memiliki tidak memiliki pandangan atau tidak memiliki agama, ya biasanya orang-orang sekuler ya, kedua-duanya orang-orang sekuler itu ya yang dilihat kapitalisme atau sosialisme. Dua sistem ini yang merupakan sistem yang sifatnya kontra, yang biasanya yang dipelajari atau yang diketahui secara umum hanya 2 ini. Tapi sebetulnya ada satu lagi yang unik, yakni sistem ekonomi Islam. Nanti kita akan lihat bagaimana. Apa yang membedakan, ini ada beberapa atribut. Untuk asalnya, kapitalisme dan sosialisme sama-sama berasal dari manusia. Nah, prinsip dasarnya sebetulnya sekulerisme sama-sama. Karena mereka memisahkan urusan ini dengan Tuhan atau agamanya. Ya, mereka sama-sama tidak ingin menjadikan urusan ekonomi ini termasuk hal yang dicampuri ya oleh pandangan-pandangan dari agama mereka. Tidak peduli itu apakah mereka Nasrani, apakah mereka Katolik, apakah mereka Hindu, Buddha, dan seterusnya. Tapi Islam ini merupakan sistem ekonomi yang sistem hidup yang di dalamnya sangat kental dipengaruhi oleh asal yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Nah, ini prinsip dasar yang dibawa. Kemudian apa atribut yang berkenaan dengan problem dasar dihadapi dalam sistem ekonomi? Menurut kapitalisme, yang menjadi permasalahan dasar adalah aspek kelangkaan, scarcity ya. Sedangkan sosialisme yang menjadi aspek dasar dari sistem ekonomi yang ada itu adalah ketimpangan, gap antara kaya dan miskin, antara yang memiliki harta dan yang tidak, antara yang memiliki akses ekonomi dan yang tidak. Nah, sedangkan dalam Islam, permasalahan yang perlu dipahami adalah aspek distribusi. Nah, tidak sebetulnya kalau dari sudut pandang atau kita belajar pengantar ekonomi atau belajar ekonomi kapitalisme atau ekonomi yang ada saat ini, biasanya kita akan diberikan pengantar berkenaan dengan permasalahan ekonomi itu. Apa yang dihadapi oleh sistem ekonomi yang ada atau dalam pandangan ekonomi yang kita pelajari, nah mereka akan memberikan bahwa ada kelangkaan dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan ini adalah sumber daya yang terbatas. Di sisi lain, keinginan atau kebutuhan manusia ini tidak terbatas. Maka akan muncul kelangkaan di sana. Sedangkan sosialisme muncul setelah kapitalis hadir dan menimbulkan ketimpangan, sehingga dia memberikan satu koreksi terhadap kapitalis bahwa problem dasar dari ekonomi, sistem ekonomi yang ada bukanlah kelangkaan. Karena pada dasarnya ternyata banyak sumber daya yang bisa diekstend. Dulu mungkin yang namanya bercocok tanam atau berkebun atau memenuhi kebutuhan dasar manusia, mungkin dengan tangan dan tenaga kerja yang tradisional. Nah, untuk mencukupi kebutuhan manusia yang semakin bertambah ini tidak terbayang gitu ya. Nah, sehingga asumsi bahwa nanti akan ada kelangkaan karena manusianya bertambah dan keinginannya manusia itu tidak terbatas, sudah punya rumah satu, ingin rumah dua, sudah punya mobil satu, pengen mobil dua, sudah punya istri satu, pengen enggak sih, kalau sudah punya harta satu, harta dua, punya sepeda satu, sepeda dua, gitu misalnya. Dan kalaupun sudah punya semuanya, ya masih pengen lagi. Nah, itu yang kemudian dijadikan antitesis oleh sosialis bahwa problem dasar ekonomi adalah ketimpangan. Kemudian yang
tiga aspek kepemilikan, di kapitalisme asumsi dasar kepemilikan ini setiap individu berhak untuk bisa mengakses atau memiliki apapun dan termasuk siapapun ya. Artinya tidak hanya barang yang berwujud, tapi yang tidak berwujud dan bahkan manusia juga diperdagangkan. Artinya bahwa setiap barang itu bersifat private, bisa dimiliki oleh individu, apapun itu. Mau emas 1 gram atau emas 1 gunung gitu, yang ada di Papua ya, di Grasberg oleh Freeport itu juga bisa dimiliki individu. Nah, antitesisnya oleh sosialis bahwa kepemilikan itu pada dasarnya dimiliki oleh negara. Negara-negara sosialis dulu juga mengemban paham ini, kemudian sistem ekonomi yang digunakan juga seperti ini. Sebagian misalnya yang juga masih sebagian dipraktekkan oleh negara Cina misalnya, mereka menganut paham bahwa tanah itu adalah milik negara. Tidak ada kepemilikan individu dalam tanah, apapun bentuknya. Sehingga misalnya di sana mereka mendirikan pabrik atau berusaha berinvestasi di bidang produksi, maka status dari kepemilikan tanah itu adalah nyewa terhadap pemerintah. Nah, makanya beberapa melihat bahwa kenapa barang di Cina murah itu salah satunya beberapa sumber daya yang harus digunakan dalam produksi itu tersedia dan difasilitasi oleh negara. Sedangkan dalam Islam kepemilikan terbagi menjadi 3. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan negara, dan satu lagi ternyata ada kepemilikan publik. Nah, ini ada hadisnya. Ternyata kepemilikan tidak hanya 2 orang ya, atau 2 pihak, individu dan negara, tapi ada juga kepemilikan publik yang statusnya bukan milik individu dan bukan milik negara, tapi bisa dimiliki oleh, menjadi hak oleh setiap orang, muslim, individu maupun kelompok atau bahkan negara, tapi tidak boleh diakses atau dibatasi oleh salah satu pihak. Nah, ini menarik. Kemudian bagaimana mekanisme distribusi kekayaan? Nah, di kapitalisme ini menggunakan asumsi pasar. Distribusinya ini berdasarkan mekanisme pasar. Dari pasar itulah nanti akan ada mekanisme yang fair yang akan memberikan distribusi kekayaan itu secara merata kepada pelaku pasar. Sedangkan antitesisnya sosialis mengatakan bahwa mekanisme distribusi kekayaan itu harus berdasarkan sistem yang diatur oleh negara. Nah, dalam Islam, distribusi kekayaan ini ada aturan syaratnya sendiri. Nah, bagaimana nanti kita jelaskan secara umum. Tapi pasar adalah salah satu instrumen, tetapi tidak semuanya. Karena asumsi atau prinsip dasar kepemilikan tadi yang dibagi menjadi 3, maka tidak semuanya bisa didistribusi dalam mekanisme pasar. Ada beberapa yang bisa didistribusi oleh negara atau dengan aturan-aturan tertentu. Untuk nilai barang, berdasarkan kapitalisme, mereka memandang bahwa nilai barang ini berdasarkan nilai guna dan nilai tukar. Ini yang menjadi landasan kenapa ada mekanisme distribusi kekayaan melalui pasar. Ada nilai gunanya, ada cost produksinya, dan juga ada nilai tukar yang bisa jadi berbeda. Nilai tukar ini berbasis market value ya. Kalau harga ini ya, jambu kluduk gitu, jambu kluduk tahu ya, nah, jambu biji itu misalnya, jika memproduksi dan satu kilonya itu harganya senilai misalnya 5.000 biaya produksi, nah bisa jadi naik atau turun di pasar ya, tergantung permintaan. Ya termasuk misalnya air itu ada sebetulnya ada nilai produksi ketika kita mengambil air, nilai guna itu, dan ada nilai tukarnya. Tukarnya berarti harga di pasar berapa. Nah, dulu ada coaching marketing ya, mengatakan siapa yang bisa menjual, waktu itu dia mengatakan nilai menunjukkan aqua ini seharga 2 juta 1 botol. Bagaimana caranya? Bisa saja di pasar itu mereka mau membeli 1 botol ya 500 mili ya, setengah botol itu yang sedengan itu,
itu dengan harga 2 juta. Ada yang bilang gini, oh saya bisa, Pak. Bagaimana caranya? Ya udah, tinggal air itu apa namanya, dicelupin batunya Ponari gitu. Karena di batu Ponari itu dia ada mitos setiap yang dikenai batu Ponari ini bisa menyembuhkan semua penyakit. Waktu itu belum ada corona ya, tapi waktu itu ya booming juga. Dan ada yang membeli seharga 2 juta. Nah, menurut sosialis ini nggak pas. Harusnya nilai manfaat. Manfaat itu tergantung penggunaan. Nilai emas apa yang kadarnya sekian gram pun harusnya dibandingkan dengan air ketika berhadapan di padang pasir gitu ya, atau di manapun di seluruh dunia. Harusnya orang itu memandang bahwa manfaat air lebih besar bagi kehidupannya dibanding punya emas. Gitu. Jadi yang punya emas ya nanti dilihat lah. Kalau nggak punya air ya nilai manfaatnya lebih lebih banyak nilai manfaat air itu dibanding emas. Ya kalau emasnya punya 1 gram ya emas, kalau punya 2 gram ya emas-emas, kalau punya 3 gram ya emas-emas-emas, ya seterusnya. Tapi kalau ada air, kalau nggak ada air ya tetap butuh air. Nah, nilai barang dalam Islam ini ada penentuannya. Ternyata kepemilikan yang berbeda dan ada penentuan nilai barang yang berbeda. Sedang pemerintah di dalam kapitalis ini berfungsi sebagai regulator. Artinya bahwa pemerintah itu bukan pemain pasar. Tidak boleh ikut campur tangan dalam pasar, karena pasar itu punya mekanisme sendiri. Invisible hand kata kata apa Adam Smith ya. Ada tangan-tangan tidak tampak atau tangan-tangan bergerayangan atau tangan-tangan yang muncul nanti yang bisa mengelola atau yang bisa mengendalikan pasar itu. Nah, sedangkan di sosialis sebagai antitesisnya, peran pemerintah ini sebagai penentu tunggal, baik kepemilikan, distribusi, penentuan harga. Kalau dalam Islam, pemerintah ini adalah salah satu pelaku perekonomian saja. Artinya bahwa perekonomian ini salah satunya juga termasuk pemerintah ya, atau negara. Karena dalam sistem pasar ada kepemilikan individu, ada publik, dan juga ada negara. Kemudian ada beberapa perspektif yang membandingkan, tapi secara ringkas saya masukkan ke ini ya, ke slide yang tadi. Nah, di sistem ekonomi yang ada yang kita pelajari saat ini, kapitalis yang ada ya, ini pada umumnya akan membagi berdasarkan 3 bagian. Nah, bagaimana manusia mengambil keputusan, bagaimana manusia berinteraksi satu dengan yang lain, dan seperti apa kekuatan dan kecenderungan yang mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi secara menyeluruh. Artinya sistem pasar berjalan bagaimana. Ya kalau ini di buku-buku pengantar ekonomi dijelaskan secara secara jelas ya, secara gamblang. Ini ada 10 prinsip ekonomi. Pertama, manusia pasti akan menghadapi trade-off, kondisi untuk melihat ini ya, pilihan. Ada pilihan satu dan pilihan yang lain. Ongkos dari sesuatu adalah semua pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkannya. Sehingga perlu ada perhitungan opportunity cost. Kalau ada trade-off, memilih beli emas atau memilih beli air, nah maka trade-off ini, atau salah satu keputusan ini nanti akan menjadi penentu bagi kenapa dia memilih yang satu bukan pilihan yang lain. Nah, kemudian manusia yang rasional berpikir secara marginal. Artinya bahwa setiap pelaku pasar akan rasional. Kalau hukum permintaan dan penawarannya itu menyatakan bahwa secara umumnya permintaan itu berkebalikan dengan penawaran. Semakin tinggi penawaran ya, maka permintaannya biasanya berbalikan. Nah, dengan harga yang mencampuri dengan harga yang terlibat ini nanti juga akan mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, begitu juga dengan karakter yang keempat, manusia merespon adanya insentif. Kalau ada insentif atau tambahan atau keuntungan biasanya ada respon di sana. Begitu juga sebaliknya, kalau ada cost, begitu juga akan ada respon yang berbalikan.
Yang kedua, berkenaan dengan bagaimana berinteraksi satu dengan yang lain di dalam manusia. Ini ada perdagangan menguntungkan semua pihak. Artinya pasar memberi asumsi bahwa setiap pelaku pasar itu nanti akan mendapatkan keuntungan. Pasar adalah cara yang baik untuk merorganisir kegiatan ekonomi. Tanpa pasar akan sulit menentukan bagaimana distribusi barang dan jasa. Sehingga akumulasi modal yang ada atau kapital yang ada itu hanya bisa terdistribusi dengan baik melalui mekanisme pasar. Kalaupun toh ada satu pihak yang modalnya semakin besar, ya nanti ada mekanisme pasar yang akan membagi keuntungan atau kemanfaatan yang dia peroleh itu secara tidak langsung dalam bentuk entah itu tes-tesan, entah itu banjir misalnya pada pelaku pasar yang lain. Sebutannya trickle down effect biasanya. Kemudian yang ketujuh, pemerintah kadangkala dapat memperbaiki output ekonomi. Peran pemerintah hanya sebagai regulator, tapi output itu nanti juga akan ditentukan oleh ini ya pemerintah, peran pemerintah sana sebagai regulator. Nah ini oleh di masa Keynes ini menunjukkan peran pemerintah yang cukup urgent. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan kekuatan dan kecenderungan bagaimana sistem ekonomi bekerja. Nah, ini ada standar hidup yang tergantung dari produksi suatu negara. Kalau standar hidup dari suatu negara ini memiliki perbedaan yang signifikan misalnya dengan negara lain atau tempat satu dengan tempat yang lain, maka akan ada pasar kedua gitu. Biasanya lokal hanya di sini saja, oh ternyata ada produsen dari tempat lain yang biaya atau harga jualnya lebih murah. Nah itu biasanya akan menentukan ya, oh pasar itu berlangsung terus atau dalam tanda kutip muncul ini ya lag atau gap yang mengakibatkan pelaku pasar satu ini terus kemudian beralih atau kemudian mencari pihak lain yang lebih murah. Kemudian harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, ini fungsi moneter. Kemudian yang terakhir, dalam jangka pendek, masyarakat menghadapi trade-off antara inflasi dan tingkat pengangguran. Ini rumusan para ekonom setelah Great Depression ya tahun 1930. Nah ternyata rumus-rumus yang yang digagas oleh para ekonom klasik itu tidak berjalan waktu terjadi Great Depression ya, atau ada depresi besar waktu itu. Nah, pilar utama kapitalisme kalau kita bisa lihat tadi, ini ada 4 hal, ada pemilikan perorangan, individual ownership, ada mekanisme pasar, ada model persaingan, dan ada keuntungan sebagai insentif tadi, sebagai insentif atasnya. Nah, masing-masing dalam penjabarannya sebetulnya masuk dalam 10 pilar tadi ya, yang dipahami atau yang diobservasi oleh para ekonom. Nah, 10 prinsip tadi yang terbagi dalam 3 hal yang berkaitan dengan pemahamannya, dengan interaksi, dan bagaimana sistem pasar itu. Nah, kalau hal yang pertama tadi, yang pertama ini berkaitan dengan dirinya sendiri, orang itu akan cenderung rasional. Asumsi-asumsi yang dibangun oleh ekonom saat ini. Ada trade-off, mesti akan ada pilihan-pilihan. Yang satu pilihan akan mengakibatkan tidak diakui atau tidak dilakukan pilihan yang lain, dan seterusnya. Nah, untuk prinsip yang kedua, ini bagaimana interaksi antara satu pelaku dengan pelaku yang lain, ini ada ada model kompetisi di dalamnya. Tapi yang paling penting juga yang ketiga adalah unsur sistem yang membentuk. Nah, sehingga akan ada, jika prinsip yang kedua itu pemerintah turut campur tangan, maka yang ketiga juga sistem ini akan mengatur ya, interaksi antar individu dan perilaku individu. Nah, kalau digambarkan itu piramid kapitalisme ini seperti ini. Ya. Yang paling bawah ini adalah
pekerjanya ya. Nah, ini apa namanya, we fit all, semua pekerja ini nanti akan memberikan jasa atau memberikan makan kepada siapa-siapa yang ada di atasnya. Terus kemudian para borjuis ini we eat for you gitu ya, saling apa namanya berpesta pesta setiap hari. Terus kemudian para apa namanya penegak hukum ya, we shoot at you ya. Nah, kemudian dia akan menjaga aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian ini para agamawan dan intelektual ya. Nah, we fool you ya cuman ngasih penjelasan-penjelasan ya kenapa apa namanya kenapa pasar keuangan kemarin anjlok ya alasannya ya karena gubernur DKI ini menetapkan PSBB ya orang juga sudah tahu ya, alasan kenapa apa hubungan PSBB dengan apa anjloknya pasar di pasar modal gitu ya. Tapi pokoknya yang menjaga ini biasanya itu cendekiawan atau agamawan ngasih hanya memberi apa ya alasan ya pinter-pinter ngeleseh. Kemudian yang puncak ini adalah para penguasa yang memberi aturan wiroyo, tapi yang paling tertinggi, paling puncak ini adalah kapitalis ya. Modal semuanya itu harus tersimpan atau harus ditopang oleh semuanya. Jangan lupa piramid ini ya. Kita berada di mana ya nanti bisa kita lihat kalau jadi penguasa ya seperti itu. Nah, kritik terhadap kapitalisme pada dasarnya ada dua hal. Kritik yang mencakup ide dan ada kritik berkaitan dengan praktek. Kalau yang praktek biasanya cukup banyak ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, pertumbuhan yang semu dan seterusnya, distribusi yang tidak merata. Tapi ide-ide yang mencakup aspek tingkat kompetisi, intervensi pemerintah, aturan dan kepemilikan publik ini juga sangat getol ya disuarakan oleh para penentangnya. Konsep-konsep ini menyerang baik yang sifatnya laissez-faire kapitalisme, yang sifatnya market kapitalisme, kemudian welfare kapitalisme, ada juga model negara kesejahteraan, semi market ya, ada yang state kapitalisme yang memang otoritas pemerintah itu cukup kuat, ya meskipun tidak mengatur seluruhnya. Hal-hal yang ini nanti banyak kita bisa lihat prakteknya maupun ide-idenya. Nah, bagaimana kemudian dari prinsip ekonomi terus kemudian kita belajar mikro dan makro? Mikro sudah dapat siapa ya? Ada siapa yang mikro sudah semester 1 kan ya? Makro pengantar 1, terus kemudian yang mikro dapat siapa? Mikro Buna. Kalau saya Pak. Ya. Bu Yuni. Pak Kun. Bu Yuni, Pak Kun ya. Yang makro? Pak Anggito. Anggito ya. Ada Bulaksmi juga. Nah, tahu bedanya ya? Kalau mikro ya kecil Pak, makro ya besar. Oh ya, pinter. Sudah bisa menyimpulkan. Lama-lama satu semester ya. Karena yang kecil itu harus dilihat kecilnya. Kalau yang besar itu ya belum tentu jelek ya, tapi bisa juga baik ya. Ya ibaratnya gajah di pelupuk mata tidak tampak, terus semut ya di seberang lautan tampak. Mungkin gambarkan mikro dan makro seperti itu. Benar nggak sih? Nggak kayak gitu ya. Itu tadi paribahasa ya. Nah, sebetulnya pada prinsipnya antara prinsip yang dibangun tadi di prinsip ekonomi, ada 10 prinsip ekonomi yang dipelajari dalam pembelajaran ekonomi kapitalisme, itu mikro hanya menyangkut pasar yang berkaitan dengan pasar rumah tangga gitu. Sedangkan makro ini adalah kumulasi atau berkaitan dengan agregat lah ibaratnya. Nah, asumsi-asumsi yang dibangun itu juga pada prinsipnya mirip. Nah, ini yang kemudian ya mungkin ada beberapa lag yang perlu dipahami dari
keberadaan sana. Nah, itu ekonomi secara umum. Ekonomi mencakup banyak hal, ya, ekonomi rumah tangga, ekonomi industri, ekonomi apa namanya, negara, ekonomi keluarga, ekonomi gitu ya, terus apa, pesawat ekonomi, pokoknya yang ada istilah ekonominya, termasuk apakah di dalamnya apa saja yang dipelajari ekonomi. Salah satunya adalah sistem keuangan yang biasanya menjadi sorotan yang penting. Nah, sistem keuangan ini adalah bagian dari sistem ekonomi. Kenapa muncul kemarin disampaikan dari pengantar oleh Pak Leo bahwa salah satu sebab munculnya sistem keuangan ini adanya pandangan bahwa penting bagi pelaku pasar untuk mewujudkan adanya mekanisme intermediasi ya, dalam sistem ekonomi. Kalau dulu di sistem ekonomi merkantilisme, produksi itu dilakukan oleh pabrik, kemudian disalurkan, dijual langsung kepada pengguna rumah tangga dengan pasar merkantilis ya, atau pasar-pasar yang terbentuk melalui jual beli secara langsung. Tapi itu kemudian muncul gagasan untuk membentuk mekanisme intermediasi tadi, sehingga ada bagian di mana muncul satu kebutuhan lembaga dan sistem keuangan yang menopang keduanya. Nah, dalam sistem keuangan kapitalisme, pilar utama yang perlu dipahami adalah munculnya interest atau riba dari konsep time value of money. Nah, pinjam uang 1 juta, nah maka besok kembalinya 1.100.000, 1.100.000, 1 juta misalnya ya Rp100 dan seterusnya. Adanya selisih ini yang disebut dengan interest. Dan ada sistem moneter yang berbasis fiat money. Dan sistem keuangan ini yang merupakan bagian dari capital accumulation ya, sebagai faktor penting. Yang ini nanti diatur oleh regulator, baik dari BI maupun OJK. Nah, transmisi keuangannya nanti akan terjadi seperti ini, ekonomi dan keuangan. Secara umum ada household atau rumah tangga, ada pasar tenaga kerja, ada perusahaan, ada pemerintah. Nah, pada awalnya belum muncul financial market ya, tapi lembaga ini atau pelaku pasar pada awal merkantilis yang ada itu kan cuma korporasi dan household. Terus kemudian habis itu muncul juga government, habis itu terus kemudian financial market muncul. Kalau digambarkan yang tradisional seperti ini, yang domestik ada household, terus kemudian rumah tangga ya, ada perusahaan, dan mekanismenya akan berlaku seperti ini, ada 3 pihak. Tapi kemudian muncul pasar yang tadi ya, pasar yang lain, maka muncul merkantilis juga tetapi dengan melibatkan daerah atau wilayah yang lain. Nah, setelah itu muncul sektor keuangan yang ya harapannya menjadi intermediator ya, dari pasar atau pelaku pasar yang ada dalam mekanisme sistem keuangan, sistem ekonomi yang ada. Nah, sistem keuangan ini kemudian menjadi supporting ya, harusnya supporting. Misalnya household ini melakukan saving, kemudian masuk ke financial sector, dan nanti harusnya dijadikan dalam bentuk investasi ke bisnis dan masuk ke perusahaan, seperti itu. Tapi faktanya ternyata financial sector ini kemudian menjadi sektor yang tumbuh besar bahkan melebihi sektor real. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa dengan sistem ekonomi yang ada ini, dengan menggunakan asumsi untuk mensimplifikasi, terus kemudian mengisolat variabel ya untuk tujuan-tujuan yang sifatnya katalis, serta hal-hal yang hanya mampu diamati oleh diamati oleh indera tadi. Nah, bagaimana dengan ethics? Nah, sebetulnya ini juga tidak termasuk dalam pembahasan utama sistem ekonomi. Tapi biasanya salah juga kemudian Islam hanya dipandang sebagai mekanisme alternatif yang memberikan tambahan dari sistem ekonomi yang ada dengan adanya ethics atau aspek spiritualisme. Ternyata enggak. Islam memberikan solusi
baik yang fundamental berkaitan dengan kepemilikan, distribusi, mekanisme pasar, penilaian atas barang, terus kemudian sumber atas legalitas pengelolaan sistem ekonomi gitu, asalnya dari manusia, dan banyak hal ini. Kemudian mekanisme pasar yang diatur itu ada caranya sendiri. Bagaimana caranya? Nah, ini kita masuk ke bab kedua. Ada pertanyaan dulu dari bab 1 untuk pengantar. Saya agak cepat ya, ini ada yang kemarin diantarkan oleh Pak Leo, saya antarkan lagi. Agar nanti tidak ada lag dalam pembahasan selanjutnya. Nanti sambil jalan ya, kalau ada diskusi atau ada hal yang tidak disepakati atau masih tidak paham dan seterusnya. Nah, baik, selanjutnya bagaimana berpikir syar'i dan hukum syara itu. Nah, kenapa hal ini penting? Saya masukkan sebagai salah satu pembahasan dalam keuangan syariah dan syariah pengantar ini, di samping beberapa hal dasar atau pembahasan langsung dalam diskusi yang sifatnya langsung pada isu-isu ekonomi dan keuangan. Karena tanpa adanya konstruksi pemikiran syariah yang benar dan memahami hukum syariah, esensi dari ekonomi dan keuangan syariah itu akan hilang. Yaitu, apakah yang disebut dengan ekonomi Islam atau keuangan Islam atau keuangan syariah? Ya, keuangan yang ada saat ini ditambah dengan adanya dalil-dalil, ditambah dengan adanya fatwa-fatwa, ditambah dengan adanya label syariah. Kemudian muncul persepsi di tengah-tengah masyarakat, oh, bank syariah ya sama dengan bank konvensional. Nah, muncul yang disebut syariah itu ya berarti hanya sekedar menutup aurat. Dan terakhir yang disebut syariah ya setiap orang yang tampak good looking lah, gitu. Kata Menteri Agama, yang good looking itu yang biasanya cenderung radikal. Tapi ya itulah yang syariah ya. Nah, apa itu syariah? Ya seolah-olah syariah ya Islam saja ya. Tapi apa itu syariah? Terus kemudian kenapa kita harus memahami, harus taat syariah, dan bagaimana berpikir syariah? Apa itu hukum syarak dan dalil syarak? Kalau tidak, akan muncul kecenderungan bahwa setiap syariah ya hanya sekedar bebas dari riba. Kalau orang keuangan biasanya atau ekonomi kontemporer, ekonomi Islam kontemporer, syariah itu ya setiap perbuatan atau tindakan dan kondisi ekonomi yang ada, baik ekonomi umum ataupun keuangan syariahnya, itu lepas dari unsur maghrib. Apa itu maghrib? Ada maisir, goror, dan riba. Apakah hanya itu? Nah, ini kalau hanya sekedar itu berarti salah atau belum memiliki fundamen yang kuat berkenaan dengan pemahaman atas hukum syarak. Tidak memiliki pemahaman berkaitan dengan apa itu syariat. Belum memiliki konstruk bagaimana berpikir syar'i, dan belum memahami apa itu hukum syarak dan dalil syarak. Nah, apa itu syariah? Syariah secara ringkas disebut dengan al-hukmu asy-syar'i, yaitu al-hukmu syar'iyyu huwa khitabus syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Hukum syariat adalah seruan Allah sebagai pembuat hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia. Sehingga hal-hal yang berkenaan dengan khitab atau seruan-seruan tadi yang mengatur perilaku perbuatan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itulah syariat. Nah, syariat itulah yang merupakan hal penting yang kita pahami. Sehingga tidak hanya label tertentu saja ya.
Tetapi setiap apa yang menjadi seruan, apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai khitabus syari' ya, yang menyerukan hukum syarak tadi, al-muta'alliqu bi af'alil ibad, yang mengaitkan atau berkaitan dengan perbuatan manusia. Nah, hukum syarak ini sebagai bentuk khitabus syari' itu pasti akan berkaitan dengan aktivitas manusia. Dalam bentuk apa? Tuntutan ataupun al-iqtidha, penetapan wali, dan pemberian pilihan atau at-takhyir. Nah, asyari ini definisinya memang tidak hanya Allah saja ya, tetapi sunnah dan ijma. Kenapa ya? Agar difahami bahwa hukum syara itu tidak hanya berasal dari Al-Quran. Karena yang berasal dari Allah itu kan langsung itu kan Al-Quran. Tapi ternyata ada juga hukum syara yang berasal dari sumber itu berasal dari hadis ataupun sunnah dan ijma sahabat. Nah, dalam hal ini hukum syara terbagi menjadi dua, yakni kitabut taklifi dan kitabul wad'i. Kalau taklifi ini nanti boleh nggak menonton sepak bola itu. Nah, hukum langsung berkenaan dengan hukum menonton sepak bola itu adalah hukum taklifi. Sedangkan bagaimana cara menentukan itu, yang mudah mungkin bagaimana hukum sholat. Nah, sholat wajib. Ini itu adalah hukum taklifi hukumnya. Nah, bagaimana tata cara sholat dan syarat rukunnya, nah ini yang disebut dengan hukum wad'i. Nah, kaitannya dengan hukum sholat itu wajib, tapi bagaimana tata cara dan kondisi melakukan hukum itu yang masuk dalam kitabul wad'i. Nah, seruan Allah ini ternyata dalam Al-Quran dan juga hadis ini meliputi aspek kebendaan dan juga perbuatan. Sehingga dalam lafal-lafalnya itu ada ma, yakni berupa al-asya, dan juga al-af'al, yang berupa perbuatan. Nah, pertanyaannya mu'alah termasuk benda atau perbuatan? Nah, kalau berkenaan dengan benda, nah, hukum asal dari sesuatu, barang dan materian adalah al-ibahah atau boleh, sebelum ada dalil yang mengharamkan. Nah, kemudian misalnya makan pisang, boleh nggak? Ya, kalau tidak diharamkan berarti boleh. Makan dan nanas itu boleh, nggak ada yang melarang. Pisangnya boleh, nanasnya juga tidak dilarang. Nah, berkenaan dengan itu, makan pisang, nanas itu, hukum pisang dan nanas adalah boleh, tetapi misalnya berkenaan dengan hukum nanas dan pisang yang diambil dari tetangga tanpa izin, nah itu berarti bukan hukum barangnya. Kalau hukum barangnya itu kalau tidak ada yang diharamkan maka boleh. Tetapi berkenaan dengan perbuatan, ini al-asyu fil aqwal at-taqayyudu bi hukmi syar'i. Bahwa hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syarak. Artinya bahwa ada beberapa pendapat dari kalangan cendekiawan muslim kontemporer yang mengatakan bahwa hukum muamalah itu hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Itu jelas tidak tepat. Karena hukum asal boleh itu hanya berlaku untuk benda dalam syariat Islam. Nah, sedangkan hukum asal perbuatan dari manusia itu terikat dengan hukum syarak. Nah, ini berbeda dengan syariat zaman Nabi Musa ya. Zaman Nabi Musa, syariatnya itu malah balik. Malah justru hukum asal benda itu dilarang, kecuali apa yang dibolehkan. Nah, sehingga sulit pada waktu itu ya, untuk makan itu yang dibolehkan apa saja, cuma ditunjukkan ini aja boleh. Tapi di syariatnya Nabi Muhammad dan juga umatnya, ini malah justru diberikan kemudahan. Semua benda itu dihalalkan, kecuali yang dilarang. Apa saja ya, makan babi, bangkai, dan jenis hewan-hewan yang sudah disebutkan. Nah, sehingga perlu dipahami seperti itu. Kontribusinya apa? Artinya apa? Atau dampaknya apa?
ya bahwa setiap perbuatan kita dalam berekonomi ini belum tentu secara otomatis boleh gitu. Sehingga kita harus tahu dulu ketika kita bertransaksi, oh misalnya boleh nggak saya makan jual beli dengan online, misalnya dengan GoFood atau GrabFood gitu ya, atau beli di marketplace. Bagaimana hukumnya? Oh, lihat dulu bagaimana kita bisa memahami hukum itu. Jangan terus kemudian ketika memahami dengan dasar hukum yang salah, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ya seolah-olah ya boleh saja kan dulu zaman Nabi tidak ada Grab atau apa namanya GoFood ya, atau bahkan tidak ada internet sekalipun gitu. Nah maka tidak terus kemudian otomatis itu boleh. Nah cakupan syariat ini mencakup hubungan antara manusia dengan Allah dalam bentuk akidah, hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut muamalah dan ukubah, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ada makanan, minuman, pakaian, akhlak. Nah, subjek pelakunya ada individu yang menjalankan ibadah, makanan, minuman, pakaian, dan akhlak, serta muamalah, kemudian dakwah. Yang dilaksanakan oleh kelompok, ini ada muamalah, ada dakwah, dan dilaksanakan oleh negara, ini ada muamalah, dakwah, ukubat. Nah, ukubat ini hukum-hukum berkenaan dengan sanksi ya. Sanksi yang misalnya potong tangan, rajam, terus kemudian apa namanya sanksi atas dipenjara dan seterusnya. Hanya boleh negara. Nah, kenapa wajib diterapkan ya? Karena menerapkan syariat ini merupakan konsekuensi iman kepada Allah. Yang kedua, menjadi mu'alajat li masyakilil insan. Ini solusi persoalan manusia. Dan yang ketiga, karena akan membawa rahmat atau maslahat baik bagi muslim maupun non-muslim. Yang pertama, konsekuensi iman disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga menjadikan kamu Muhammad hakim. Hakim ini berarti yang menentukan halal haram atau memutuskan suatu perkara dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Artinya semua manusia yang menerima dan tunduk atas syariat yang dibawa oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad SAW, yakni syariat Islam, maka dia akan beriman. Sebaliknya, kalau tidak mematuhi atau tidak menginginkan penerapan syariat, maka ada masalah dengan iman. Begitu juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah bersumpah dengan dirinya, yaqsimu ta'ala binafsihi al-karimah al-muqaddisah, annahu la yu'minu ahadun hatta yuhaqqimu rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur. Fama hukmu bihi fahuwal haqqul ladzi yajibul inqiyati lahu bi'itna wa dhahara. Nah, bahwa Allah bersumpah dengan dirinya yang mulia dan suci bahwa tidak beriman siapapun hingga dia berhukum kepada Rasulullah SAW dalam segala perkara. Maka yang diputuskannya adalah hak yang wajib ditaati lahir dan batin. Nah, kemudian menerapkan syariat itu juga menjadi solusi bagi persoalan manusia. Disebutkan dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, ini Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Ini juga solusi atas permasalahan manusia. Falaisat nazala bi ahadin min ahli dinillah nazalahu illa wa fi kitabillah ad-dalilu ala sabilil huda fiha. Tidaklah terjadi pada seorang yang menganut agama Allah suatu persoalan kecuali di dalam kitab Allah terdapat dalil yang menunjukkan jalan-jalan hidayah dan mengatasi persoalan itu. Ini menurut Imam Syafi'i di Al-Ahkam Al-Quran. Nah, syariat ini juga membawa masalah. Syariat ini membawa masalah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat. Haitsu ma yakunu syar'u takunul maslahah.
di mana ada syariat, maka di situ ada maslahat. Bagaimana jika tidak diterapkan? Nah, apa yang terjadi? Pasti akan ada kecacatan dalam imannya. Persoalan manusia yang tidak terselesaikan dan rahmat atau maslahat akan hilang atau berkurang dan menimbulkan mafsadah. Nah, sebagaimana kita bisa melihat dari ancaman keimanan. Allah berfirman ini dalam beberapa ayat, "Wamalah yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Ayatnya sama tapi beberapa redaksinya sama tapi beberapa mirip ya. Redaksinya mirip. "Wamalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, wamalam yahkum bima anzalallahu fahuwal zalimun, wamalam yahkum bima anzalallahu fahumul fasiqun." Barang siapa yang tidak menjalankan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang fasik. Jika meninggalkan syariat ini, maka persoalan juga akan terbengkalai. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantandisa. Jika persoalan diserahkan pada bukan ahlinya, orang bodoh dan tidak berilmu, maka timbullah kehancuran dan kiamat. Dan yang selanjutnya akan menimbulkan fasad atau kerusakan. Darul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ka'alladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini alasan-alasan kenapa kita harus menerapkan hukum syariat. Lalu, apa bedanya hukum syariat dengan dalil syariat? Nah, kalau hukum syariat ini tadi berkenaan dengan perbuatan manusia dan berkenaan dengan tuntutan ya dari kitab syari atau pembuat hukum syariat tadi, bi af'alil ibad, atas perbuatan hambanya. Nah, maka dalil syarak ini merupakan hal yang menunjukkan terhadap sesuatu atau perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk. Nah, atau yang menurut ulama usul, ini adalah perkara yang dengan penelaahan yang sahih bisa mengatakan pada pengetahuan terhadap matlub khobari. Nah, gampangnya seperti ini. Bagaimana ini ya, kaitannya dengan contoh kalau di sekarang ini ya, misalnya hukum positif sekarang ya. Nah, bagaimana ini ya, berkendara tidak pakai helm, berkendara motor ya di jalan tidak pakai helm. Nah, maka misalnya kita ditilang oleh polisi ya, dia akan mungkin akan bertanya gini, maaf Anda melanggar aturan. Nah, aturan yang mana? Nah, aturan-aturan ini kan banyak ya. Ada aturan berkenaan dengan undang-undang, ada peraturan yang berasal dari peraturan pemerintah, atau bahkan aturan-aturan dari kementerian terkait dan aspek yang teknis. Nah, atau ada juga misalnya rambu-rambu yang menunjukkan hal itu. Nah, ada rambu-rambu, ada aturan, terus kemudian ada kesepakatan masyarakat. Nah, itu adalah dalil yang menunjukkan larangan. Nah, larangan ini yang merupakan hukum syaratnya. Dalil ataupun dasarnya itu apa? Argumentasinya apa? Nah, itu merupakan dalil-dalil. Ada aturan undang-undang, harus taat pemerintah misalnya. Terus kemudian kementerian menunjukkan harus menaati peraturan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan lalu lintas di jalan raya. Misalnya. Atau berkaitan dengan hal itu, Pak Polisi juga punya referensi sendiri misalnya. Atau misalnya masyarakat sudah sepakat ya, nggak boleh berkendara tanpa helm. Dan ada rambu-rambunya, wajib pakai helm. Nah, itu adalah dalil-dalil menunjukkan nggak boleh tidak pakai helm. Artinya wajib untuk melakukan ini. Nah, begitu juga dengan misalnya ya, setiap muslim harus sholat. Bagaimana kok tahu harus sholat ya? Ini ditunjukkan. Di Al-Quran ada nggak? Oh, mungkin nggak ada. Tapi ada juga misalnya di sunnah atau ijma atau qiyas. Nah, apa yang membedakan atau yang menjadi rujukan ini? Nah, nanti
hukum syara ini cara pengambilan atau dalilnya ini merujuk pada dalil syara. Nah, gampangnya apa bedanya hukum dan dalil? Kalau dalil itu adalah landasan hukumnya, apa yang menyebutkan, yang bisa menjadikan argumen. Tidak bisa terus kemudian, kenapa kok sholat ya? Karena orang tuaku dulu sholat gitu. Nah, itu bukan dalil yang syar'i. Seperti itu ya. Kenapa kok puasa ya? Karena puasa ini terbukti menjaga kesehatan. Nah, itu bukan bukan dalil syarat. Kenapa kok sholat ya? Karena dengan sholat ini akan mengurangi atau menjaga kesehatan sendi, pernapasan, daripada hanya sekedar yoga atau senam. Nah, ini lebih baik sholat 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 tahajud 23 rakaat atau 100 rakaat. Kenapa ya? Agar sehat. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Itu bukanlah dalil syarat. Yang seperti itu bukan dalil syarat. Tetapi apa namanya? Tapi hukum syarat berkaitan dengan sholat itu bisa saja benar. Hukum syaratnya. Oh, kenapa? Apa yang kamu ketahui dari apa? Ini ya, dari dari sholat itu sendiri. Nah, sholat itu wajib. Nah, mengetahui hukum bahwa sholat itu wajib itu bisa saja benar ya. Tetapi dasar kenapa kok wajib itu diambil dari dalil yang salah. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana berpikir syar'i? Nah, ini yang penting dalam dalam apa namanya? Dalam membangun konstruk pemikiran yang benar untuk melihat dan menghukumi fakta-fakta ekonomi syariat, ekonomi-ekonomi yang ada saat ini, harus menggunakan rangka yang berpikir syar'i yang sesuai atau yang pasti seperti ini. Nah, bahwa untuk menghukumi suatu peristiwa ya di akhir ini, hukum Islam atas fakta atau peristiwa. Nah, itu kita harus mempertimbangkan pemahaman Islam dulu yang berasal dari dalil syara. Nah, ini dalil syaratnya harus ke sini. Dalil syara yang berasal dari Al-Quran, Ijma, Sunnah, Qiyas. Nah, ada ini dalil pokok ya. Kalau ulama atau apa namanya fuqaha biasanya menambahkan beberapa. Tapi dalil pokok yang wajib harus ada itu di Al-Quran, Sunnah ataupun Ijma serta Qiyas. Ada nggak di sana diatur? Nah, misalnya, bisa nggak saya transaksi dalam ekonomi ini secara tidak tunai atau jual barang di online dengan marketplace dengan hanya menampilkan gambar saja, sebetulnya barangnya nanti akan diantar oleh produsen dengan skema dropship. Nah, maka kita harus tadi ya, hukum dasar perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara, sehingga tidak bisa terus kemudian ayolah jalan, ayolah bisnis, ayolah dilakukan. Tapi kita harus sebagai muslim harus mencari hukum syara itu terlebih dahulu, terus memahami realitas atau fakta. Kalaupun toh ya misalnya transaksi dengan model jual beli barang tadi dengan menggunakan display gitu, itu tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi sebetulnya jual beli itu karakter dasarnya sudah terpenuhi nggak? Mungkin dalam Islam aturan jual belinya agak jelimet ya, rukun dan syaratnya. Misalnya rukun jual beli itu ada penjual, ada pembeli, harganya juga ada barang yang dijual belikan juga jelas. Terus kemudian ada sigot ya, ijab kabul. Nah, saya jual barang ini pada Anda dengan harga sekian. Terus kemudian ada kabulnya. Oke, saya terima atau langsung dibayar. Nah, rukun-rukun seperti itu kan makanya nggak ada di transaksi modern saat ini ya. Tapi hal yang seperti itu sebagai prinsip, ini kita bisa pahami nggak dengan mengkiaskan transaksi yang ada di jual beli online itu dengan transaksi atau mekanisme jual beli yang dilakukan di zaman Nabi atau para sahabat. Nah, kalau salah memperhatikan atau
menelaah kondisi fakta yang ada, nanti akan jatuh pada hukum yang keliru. Nah, sehingga berpikir syar'i seperti itu. Kita akan melakukan perbuatan, maka kita harus berpikir syar'inya seperti ini. Ada nggak? Bagaimana hukumnya? Kalau jelas misalnya, bagaimana misalnya hukum sholat, sudah jelas ya. Misalnya kemudian bagaimana hukum transaksi jual beli? Oh, jual beli secara umum, jual beli di warung, ada yang dijual, ada yang dibeli, terus kemudian jelas akadnya, ya udah jelas gitu, boleh langsung dikerjakan. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan transaksi dan kegiatan ekonomi yang mungkin belum ada di zaman Nabi dan kita hadapi saat ini, maka kita harus mengolah dari sumber dalil syara yang tepat dengan memahami realitas atau fakta yang sesuai gitu. Ada masalah misalnya saya jual apa namanya voucher ya, voucher untuk nonton online, atau misalnya ada juga yang jual ini ya, jual voucher Zoom misalnya di Shopee ya. Ada yang punya Zoom Pro, kemarin di sudah pernah belinya. Ada teman sih yang cerita bahwa Zoom Pro ini dibeli di Shopee dengan harga sekian, nanti pakai akun ini terus kemudian bisa pakai Zoom sampai tidak terputus ya, usernya bisa sampai 100 misalnya. Nah, pertanyaannya, orang jual beli Zoom seperti ini bagaimana hukumnya? Nah, ini untuk menghukumi ini kita harus melihat dulu, menggali dalil hukum syaratnya, dalilnya tepat atau enggak, dan memahami faktanya. Yang dijual itu apa sih, jual belinya itu? Apakah ini barang, apakah ini jasa, atau jenis sesuatu yang tidak keduanya? Apakah jual beli ini mirip dengan jual beli jin gitu misalnya, karena barang yang goib, barang yang enggak muncul atau enggak tampak, apakah sama dengan jual beli jin atau jual beli makhluk gaib atau makhluk goib? Nah, itu kan harus menentukan dengan pemahaman yang tepat atas barang atau transaksi yang diperjualbelikan tadi. Kalau tidak, maka hukumnya juga akan keliru. Kalau dihukum ini adalah jual beli jin atau makhluk goib yang nanti akan membantu kita bisa ke seluruh dunia saat ini juga gitu. Mungkin dulu orang gambarannya kayak ada Aladin gitu loh, dibantu oleh jinnya. Nah, padahal minta bantuan kepada jin dan kepada selain Allah adalah musyrik, maka terus kemudian hukumnya adalah haram, tidak boleh maka nggak boleh jual beli Zoom, pakai fasilitas Zoom, karena ini meminta bala bantuan jin yang goib dan ini dianggap syirik, haram. Bagaimana hukumnya seperti itu? Benar nggak cara menghukumnya seperti itu? Zoom ini salah satu jenis jin, temannya Ifrit dan temannya jinnya Nabi Sulaiman itu, yang bisa membawa singgasananya Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Seperti itu, benar nggak? Mungkin ada nama jin-jin yang lain ya, jin Google Meet, jin apa lagi, Webex gitu ya. Mungkin ada jin-jin baru ya, merek barat yang bisa menjadikan kita kuliah kok saat ini juga di rumah sendiri dengan singgasana sendiri dan tidak berpindah saat ini juga, tapi bisa dapat banyak diskusi. Apakah seperti itu? Mungkin jin dulu nggak bisa secanggih saat ini. Nah, itu yang nanti coba dipikirkan. Kalau saya berbuat seperti itu, apakah transaksi dengan jin dan ini haram karena dianggap perdukunan dan meminta tolong sehingga merupakan kegiatan syirik, musyrik yang dilarang dalam Islam? Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, baik, itu sampai pembahasan jin, pembahasan berpikir syar'i. Nanti kedepannya coba ya, ada beberapa kasus yang
saya lupa tadi belum upload untuk nanti diskusikan atau dikerjakan di elok ya. Ada diskusi dulu dua materi ini, ya saya agak cepatkan. Memang berat kuliah jam 1 siang, apalagi materinya. Bagaimana? Ini yang semoga yang berat ini tidak berguguran di jalan. Belum ada, Pak. Oke. Nanti kalau ada ya bisa dilanjutkan di forum berikutnya.